warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Teguh Prianto dengan NIM B10019492. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaturan permasalahan kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam dan dosen pengampu yaitu Bapak Ipan Fauzani Raharja, SHMH. Kemudian atau dampak yang disebabkan oleh kebakaran hutan yaitu menurunnya populasi flora dan fauna karena banyak flora dan fauna yang ikut terbakar dan kehilangan tempat tinggal yang saat terjadi kebakaran. Bukan hanya flora dan fauna saja, tetapi masyarakat juga kekurangan oksigen yang bersih akibat kebakaran tersebut. Terlebih, lagi banyak kendaraan bermotor juga yang menyebabkan oksigen itu semakin sedikit. Hal ini juga dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, juga dapat mengakibatkan kecelakaan saat berkendara akibat kabut asap akibat kebakaran tersebut. Dalam skala besar terjadi tahun 1982, 1983, 1994, 1997, 1998, 2006, dan 2015 sampai dengan 2019. Peristiwa kebakaran hutan dalam skala terluar biasa itu terjadi pada 2015, menyebabkan 80% wilayah Sumatera dan Kalimantan tertutup asap tebal. Kebakaran hutan dari lahan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan ekonomi saja dan sosial masyarakat secara nasional, namun juga telah mempengaruhi negara tetangga. Intensitas gangguan terhadap hutan ini semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia itu sendiri. Hasil analisis menunjukkan bahwa periode tahun 2015 sampai dengan 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 732 kejadian. Frekuensi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Puncak terjadinya kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 2018, yaitu sebanyak 367 kejadian. Dampak kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Dari kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup besar, di mana dampak signifikan adalah menimbulkan gelombang pengungsian dan berdampak sebanyak pada tahun 2018. Temuan lainnya yang menarik adalah pada tahun 2017. Dampak yang timbul adalah sebanyak 367 jiwa mengalami luka-luka. Kejadian yang menarik yang ditemukan yaitu apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka jumlah warga yang terdampak dan mengungsi sebanyak 586 orang. Hal ini hampir pernah dijumpai pada periode tahun-tahun sebelumnya. Dampak lainnya yaitu infrastruktur yang mengalami rusak berat maupun ringan, meskipun tidak terjadi secara langsung. Kebakaran hutan dan lahan tersebut. Yang pertama, itu berkaitan dengan dampak terhadap sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama yaitu terganggunya aktivitas sehari-hari, menurunnya produktivitas, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitaran hutan, atau menurunnya devisa negara. Yang kedua, itu mengenai dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan itu sendiri. Mengenai satu, hilangnya sejumlah spesies, yang kedua, penurunan kualitas air, yang ketiga, pemanasan global, dan keempat, hilangnya sejumlah spesies. Hubungan antar negara. Asap hasil kebakaran hutan menjadi masalah serius, bukan hanya di tengah atau di daerah sekitar hutan saja. Asap terbawa angin hingga ke daerah lain, bahkan mencapai berbagai negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang keempat, itu mengenai dampak terhadap hubungan pariwisata. Kebakaran hutan pun berdampak pada pariwisata yang baik, secara langsung ataupun tidak. Dampaknya seperti ditutupnya objek wisata hutan dan berbagai sarana pendukungnya, tergantung transportasi, terutama transportasi udara. Kesemuanya berakibat pada penurunan tingkat wisatawan secara nasional. Pengaturan hukum mengenai pengendalian kebakaran hutan di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan penurunan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Yang kedua, itu
yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Untuk Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hukum hutan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Dan yang terakhir yaitu Nomor 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Menteri Lingkungan Hidup Sekjen Kum -1 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Mengenai pengendalian kebakaran hutan yang ada di Indonesia, menurut saya, penegakan hukum di lapangan harus lebih diperkuat. Pemerintah harusnya menegaskan undang-undang yang khusus mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sehingga dapat menjadi upaya preventif atau represif dalam penanggulangan masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dikarenakan peraturan yang ada dirasa kurang efektif dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan. Dan juga pemerintah harus juga demi meningkatkan pengawasan terhadap pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Adanya sebagian dari masyarakat yang sengaja dibayar oleh oknum untuk membakar hutan. Maka menurut saya alangkah baiknya masyarakat tersebut dibayar oleh pemerintah untuk menjaga hutan tersebut. Dengan kata lain, ajak masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lebih menanggulangi hutan atau lahan gambut tersebut.